Bertamu ke suku ini bisa dapat istri gratis. Ya, kalian gak salah, bisa dapat istri gratis. Di video sebelumnya aku pernah bahas mengenai suku Himba ini, dan banyak dari kalian yang tertarik, terutama para cowok nih. Mulai dari bener gak sih bisa dapat istri gratis, terus itu rambutnya kenapa, ada juga yang nanya terus kalau gak mandi rasanya gimana, dan masih banyak lagi. Makanya di video kali ini aku akan bahas lebih detail mengenai suku Himba, siapa tahu kalian ada yang pengen kesana gitu kan. Jadi videonya pasti agak panjang, makanya kalian boleh siapin nih cemilannya dulu. Dan inilah 7 hal unik dari suku Himba. 1. Tanah merah dan mentega. Suku Himba atau dikenal juga sebagai suku merah merupakan sebuah suku yang berasal dari wilayah Namibia Utara, di wilayah Kunene dan sepanjang sungai Kunene di Angola. Nah, salah satu ciri khas suku Himba yang sangat terkenal adalah kaum wanitanya yang suka mengoles tubuh mereka dengan ostis pasta. Ya, semacam skincare lah kalau di zaman sekarang. Dimana itu terbuat dari campuran lemak mentega dari hewan dan pigmen oker atau tanah merah. Krim oker merah dibuat dengan menumbuk batu oker atau hematite menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu potongan-potongan tersebut akan dicampur dengan mentega. Kemudian sedikit dipanaskan dengan cara diasap dan dioleskan pada kulit. Di mana menurut kepercayaan mereka krim ini melambangkan bumi dan darah sebagai esensi kehidupan dan konsisten dengan cita-cita kecantikan wanita suku Himba. Lalu tujuannya buat apa sih dimerahin kayak gitu? Yaitu untuk membersihkan kulit dalam waktu lama karena ketersediaan air di wilayah tersebut yang sangat terbatas, bahkan saking sulitnya wanita di suku Himba terkenal tidak pernah mandi. Selain itu, hal ini juga membantu melawan radiasi matahari yang terik, sekaligus menjaga kulit tetap bersih dan lembab, serta menghambat pertumbuhan rambut di tubuh para wanita tersebut. Dan tahu gak kalian, meskipun demikian ternyata wanita di suku Himba dikenal sebagai wanita paling cantik di seluruh Afrika. Makanya gak heran gitu kan di video sebelumnya banyak yang komen, kenapa kulit mereka gak ada jerawatnya gitu kan, padahal jarang mandi dan dilumuri tanah merah. 2. Mahkota. Banyak juga yang nanya itu rambutnya kenapa gitu kan. Jadi rambut mereka itu sama juga kayak tadi. Awalnya rambut mereka diuntun, lalu diikat bagian bawahnya dan dilumuri tanah merah yang sudah dicampur mentega. Selain itu di atas kepala mereka yang jadi pusat perhatian, wanita suku Himba itu biasa mengenakan sebuah mahkota Himba, di mana sering disebut mahkota itu adalah RMB. Terbuat dari kulit sapi atau kambing dan diletakkan di kepala ketika seorang gadis mencapai masa pubertas. Jadi pembedanya itu mahkota di atas. 3. Menghormati tamu. Keunikan lain suku Himba adalah mereka menawarkan cocok tanam gratis pada setiap tamu. Nah, ini nih yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin. Jadi, ketika ada seseorang nih yang bertamu ke suku Himba, maka si tuan rumah akan menunjukkan kesenangannya gitu kan, welcome-nya dengan melakukan sebuah tradisi yang bernama Okujepisa Omukazendu, yang artinya istri pemilik rumah yang dikunjungi pria akan diberikan kepada tamunya untuk bermalam, sementara sang suami akan tidur di kamar lain. Nah, kalau kamarnya gak ada gimana? Maka si suami itu akan tidur di luar, sementara tamunya akan tidur di dalam dengan istrinya. Dari tradisi turun-temurun ini diyakini memiliki manfaat tersendiri, yaitu untuk mengurangi kecemburuan dan membina hubungan yang baik antara sesama. Memang dalam hal ini kalau kita lihat kaum wanita memiliki hak yang terbatas dalam pengambilan keputusan, di mana mereka hanya tunduk dan taat pada keputusan si suami. Wanita di suku ini sebenarnya boleh memilih untuk menolak tidur dengan tamu tersebut, namun tetap ia harus tidur di kamar yang sama dengan tamu tersebut. Diperkirakan saat ini populasi suku Himba atau Ova Himba sekitar 50.000 orang. Jadi buat kalian yang mau bertamu ke sana, gak usah takut kehabisan, silahkan nabung dari sekarang. 4. Pekerjaan dan makanan. Sebagian besar anggota suku Himba adalah peternak. Ternak yang paling banyak adalah domba dan juga kambing. Ukuran kekayaan masyarakat di suku Himba itu bukan diukur dari jumlah tabungan di bank, tapi diukur dari banyak atau sedikitnya jumlah ternak yang mereka miliki. Kemudian selain beternak, suku Himba juga bertani. Salah satunya mereka menanam tanaman tada hujan seperti jagung dan millet. Sementara ternak adalah sumber utama susu dan daging bagi mereka. Selain itu, makanan mereka juga biasanya dilengkapi dengan berbagai macam tepung, seperti tepung jagung. Lalu ada juga telur, rempah-rempah liar, dan juga madu.
Di suku ini perempuan dan anak perempuan cenderung melakukan pekerjaan yang memang lebih berat daripada laki-laki dan anak laki-laki. Jadi di suku ini kalau kalian lahir sebagai laki-laki atau anak laki-laki ya kalian tuh enak gitu. Kalian itu ibarat raja di sana. Bayangkan aja wanita di sana itu akan bertugas membawa air ke desa, memplester rumah kayu mupane dengan campuran tanah merah dan kotoran sapi. Kemudian juga akan mengumpulkan kayu bakar, mengurus tanaman, memasak dan menyajikan makanan, serta pengrajin membuat kerajinan tangan, pakaian dan juga perhiasan. Tak hanya cukup di situ, tanggung jawab untuk memerah susu sapi dan kambing juga berada di tangan perempuan dan anak perempuan. Lalu laki-lakinya kemana? Untuk tugas laki-laki di suku Himba, yaitu hanya mengurus peternakan dan menggembala. Bahkan sering juga nih laki-laki di sana tuh pergi lama jauh dari rumah gitu kan, dia pulang-pulang hanya untuk mengembala, beternak atau sekitar berburu. Sementara kewajiban lain ya dilakukan sama wanita. 5. Mandi asap. Hal unik lain dari suku Himba adalah mandi asap, di mana mandi asap merupakan salah satu ciri suku Himba yang paling menonjol. Bahkan kaum wanita di suku ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan air untuk mencuci. Kebiasaan ini berawal dari kekeringan hebat di mana air langka dan hanya laki-laki yang diizinkan untuk mengakses air untuk keperluan mencuci. Selain mengoleskan krim merah pada kulit mereka, wanita Himba melakukan mandi asap setiap hari untuk menjaga kebersihan pribadi. Mereka akan menaruh beberapa arang yang terdapat api ke dalam mangkuk kecil, lalu mangkuk itu tuh diisi dengan beberapa tumbuhan, biasanya berisi dedaunan dan cabang-cabang kecil dari pohon komifora. Nah, para wanita itu akan menunggu sampai asap dari pembakaran itu naik. Kemudian setelah itu mereka akan membungkuk di atas mangkuk berasap, sehingga karena panas mereka akan mulai mengeluarkan keringat. Nah, keringat itulah yang kemudian akan digunakan untuk mencuci seluruh tubuh mereka. Kadang mereka juga akan menutupi diri dengan selimut, sehingga asap terjebak di bawah kain dan begitulah cara mereka mandi. Selain itu, sehari-hari mereka juga tidak pernah memakai bra. Hal ini dipercaya bisa membuat penampilan mereka semakin cantik dan juga seksi. Wah, yuk buruan ke sana. Untung aja bukan di Jepang. Tuh kan mulai lagi. Yang keenam, kepercayaan. Suku Himba adalah penganut animisme dan makhluk tertinggi mereka disebut dengan Mukuru. Cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan mereka adalah melalui sebuah api suci, di mana asap api suci yang membumbung ke langit dipercaya sebagai media untuk mereka berkomunikasi dengan leluhur mereka. Bahkan nih, di setiap desa mereka akan menyediakan api suci, dan di sebelahnya juga disediakan beberapa batang kayu di atas batu suci untuk menyalakan api saat dibutuhkan. Nah, di sana juga ada semacam garis suci di mana orang luar atau orang yang belum diundang ke desa itu dilarang untuk melewati batas suci tersebut. Jalur untuk batas suci ini biasanya dimulai dari pintu masuk utama gubuk kepala suku dan berjalan lurus melewati api suci hingga sampai di pintu masuk kandang ternak. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu poligami. Dikutip dari pipa.co.id, rata-rata pria di suku Himba menjadi suami dari 2 istri sekaligus. Selain itu, mereka juga akan mempraktikkan pernikahan dini, di mana gadis-gadis muda dari suku Himba akan menikah dengan pasangan pria yang dipilih oleh ayah mereka sendiri. Hal ini terjadi sejak awal pubertas, kira-kira usia mereka saat 10 tahun ke bawah. Hal unik terakhir di suku ini adalah mereka akan menyunan anak laki-laki sebelum pubertas, di mana setelah menikah, seorang laki-laki akan dianggap sebagai laki-laki dewasa setelah disunat tadi. Sementara perempuannya hanya akan dianggap sebagai wanita dewasa sampai dia melahirkan seorang anak. Jadi, walaupun usianya sudah sangat tua, ketika ia belum bisa melahirkan anak, maka ia belum bisa disebut sebagai wanita dewasa. Nah, itulah dia pembahasan mengenai suku Himba. Siapa nih di antara kalian yang tertarik buat ke sana? Oke, next kita bahas apa lagi? Silahkan kalian komen di kolom komentar.